Ratu Mas Malang bernama asli Retno Gumilang, merupakan istri dari Amangkurat I. Dalam Bapa Tanah Jawi diceritakan, sebelumnya Ratu Mas Malang merupakan istri dari Dalang Panjang Mas atau Anjang Mas, seorang dalang keraton yang hidup sejak masa Panembahan Sedok Rapyak. Amangkurat I terpikat oleh Ratu Mas Malang dan meminta Dalang Panjang Mas untuk menyerahkan istrinya. Permintaan tersebut ditolak sehingga Dalang Panjang Mas dihabisi dan jasadnya dimakamkan di Gunung Kelir. Ratu Mas Malang kemudian menjadi selir Amangkurat I. Namun karena sayangnya maka kemudian Ratu Mas Malang diangkat menjadi permaisuri. Ratu Mas Malang meninggal pada tahun 1665 yang diduga karena diracun oleh orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut menimbulkan kemarahan dari Amangkurat I, sehingga mengurung istri-istrinya yang lain di dalam kamar tanpa makan. Setelah kematiannya, jasad Ratu Mas Malang tidak segera dikuburkan, namun ditunggui oleh Amangkurat I, hingga pada suatu malam Amangkurat I bermimpi bahwa Ratu Mas Malang sudah berkumpul dengan Dalang Panjang Mas. Mimpi tersebut menyadarkan perbuatannya yang sudah memisahkan Ratu Mas Malang dengan suaminya, Dalang Panjang Mas. Amangkurat I kemudian menguburkan Ratu Mas Malang di Gunung Kelir dan kemudian membangun kompleks makam tersebut dengan tembok keliling dari batu putih. Tebal tembok keliling di makam ini antara 120 sampai 155 cm dan tinggi tembok keliling mencapai 200 cm. Makam Gunung Kelir oleh Amangkurat I kemudian disebut sebagai Antakapura, yang berarti istana kematian. Sedangkan menurut juru kunci makam Ratu Mas Malang, Sarjito atau Mas Jito menuturkan, Ratu Malang yang bernama asli Retno Gumilang adalah salah satu selir Amangkurat I yang paling cantik, paling dicintai dan membuat sang raja mabuk kepayang. Kecintaannya terhadap Ratu Malang terlalu berlebihan sehingga mengabaikan urusan negara. Selain itu puluhan selir lainnya tersingkir karena kehadirannya. Bahkan permaisuri dibuang oleh sang raja lalu mengangkat Ratu Malang sebagai penggantinya. Itulah sebabnya dinamakan Ratu Malang. Malang berarti menghalangi di antara puluhan selir. Bahkan permaisuri dibuang ke Kauman, ungkap Pak Jito. Lebih lanjut Pak Jito menceritakan bahwa Retno Gumilang sebelumnya sudah memiliki suami bernama Ki Dalang Panjang Mas, seorang dalang terkenal di era Kerajaan Mataram, dan Retno tengah hamil 2 bulan saat tengah terjadi perebutan tersebut. Amangkurat I terpesona dengan kecantikan sang sinden dan mengutarakan keinginannya untuk mempersuntingnya, namun ditolak oleh Ki Dalang Panjang Mas. Meski begitu Amangkurat tetap bersikukuh dan memaksakan kehendaknya. Ratu Malang tidak mau dibawa oleh Amangkurat, lalu mereka diundang untuk main wayang dan kemudian diracun semua, yakni Dalang Panjang Mas, sinden dan pemain gamelan. Hanya tersisa Ratu Malang yang segera dijadikan permaisuri. Akhirnya dia minum racun dan meregang nyawa menyusul suaminya. Dan berikut ada beberapa fakta-fakta lain seputar tragedi mengharu biru Ratu Malang, istri seorang dalang Ki Panjang Mas ini. Wafatnya Ratu Malang yang sangat disayangi Amangkurat I itu memercikan bara kemarahan raja. Sesaat sebelum meninggal, Ratu Malang dilaporkan muntah dan buang hajat terus-menerus. Susuhunan menyimpulkan istrinya itu diracun. Siapa pelakunya? Raja menganggap orang-orang terdekatlah yang harus dicari. Karena Ratu Malang ketika itu tinggal di Keputren, maka 43 selir dan 350 dayang dan inang-inang di Keputren dihukum berat. Mereka dikumpulkan serentak, dikurung dalam kandang bambu. Siang malam mereka dibiarkan di halaman depan Keputren tanpa diberi makan dan mati perlahan kelaparan. Seorang dayang yang tersisa dikubur hidup-hidup di dekat makam Ratu Malang di Gunung Kelir. Kemarahan raja ini menerbitkan kengerian di seantero negeri. Rasa cinta yang berlebih dan duka cita yang mendalam membuat Susuhunan ing Alogo tak kuasa melepas Ratu Malang untuk dimakamkan. Raja pun ikut meninggalkan keraton, memangku jenazah Ratu Malang, menungguinya hingga berhari-hari di puncak Gunung Kelir. Ia melupakan urusan kerajaan dan begitu larut dalam kesedihan hingga jasad Ratu Malang pun perlahan rusak.
Pangeran Purbaya yang membujuknya agar kembali ke keraton diabaikan. Hingga suatu hari raja mendapat wisik, Ratu Malang sudah bersatu dengan suaminya yang dikasihinya. Raja kemudian tersadar, meminta jasad Ratu Malang segera dikubur dan ditutup liang lahatnya. Ia segera kembali ke istana dan suasana kembali tenang. Oke sahabat, sampai di sini dulu kita sudah banyak membahas tentang makam dan kisah Ratu Malang. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan berbagi ke teman-teman agar mereka juga tahu.